Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Ayudia Nintika Putri dengan 3 digit NIM terakhir 310 dari kelas Teknik Informatika angkatan 2023I. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas keamanan data dan informasi. Dalam tugas ini saya mengambil aplikasi Instagram. Baik, yang pertama ada pendahuluan. Teknologi merujuk pada penerapan pengetahuan ilmiah untuk tujuan praktis, terutama dalam industri dan kehidupan sehari-hari. Ini mencakup berbagai alat, mesin, sistem, dan metode yang dirancang untuk memecahkan masalah, meningkatkan efisiensi, atau memudahkan aktivitas manusia. Teknologi terus berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan, membawa inovasi yang mengubah cara kita bekerja, berkomunikasi, dan hidup. Dari smartphone hingga kecerdasan buatan, teknologi telah menjadi bagian integral dari peradaban modern, mendorong perubahan sosial dan ekonomi secara global. Lalu, apa itu Instagram? Instagram merupakan platform media sosial yang berfokus pada berbagai foto dan video, serta menjadi salah satu aplikasi yang paling populer di dunia dengan jumlah pengguna yang sangat besar. Platform ini menawarkan beragam fitur menarik seperti unggahan konten visual, stories, reels, dan IGTV yang dapat dinikmati oleh pengguna dari berbagai kalangan usia. Selain digunakan untuk berbagai momen sehari-hari, Instagram juga telah berkembang menjadi sarana bisnis dan pemasaran online, memungkinkan pelaku usaha untuk menjangkau audiens yang lebih luas melalui fitur toko online dan iklan yang terintegrasi. Dengan fleksibilitas dan kemudahan aksesnya, Instagram terus menjadi pilihan utama bagi individu dan bisnis untuk terhubung, berkreasi, dan berinteraksi. Berikut adalah beberapa fitur keamanan pada Instagram. Untuk fitur pertama yaitu Two-Factor Authentication atau 2FA. Two-Factor Authentication atau 2FA adalah fitur keamanan yang dirancang untuk melindungi akun pengguna dengan menambahkan lapisan verifikasi tambahan selain kata sandi. Ketika 2FA diaktifkan, pengguna tidak hanya perlu memasukkan kata sandi mereka, tetapi juga kode verifikasi yang dikirimkan melalui SMS ke nomor telepon mereka atau dihasilkan oleh aplikasi autentikasi seperti Google Authenticator atau Authy. Kode ini biasanya bersifat sementara atau OTP, one time password, dan hanya valid untuk satu kali penggunaan dalam waktu tertentu. Kemudian manfaat dari two-factor authentication yang pertama yaitu meningkatkan keamanan. Meskipun seseorang berhasil mendapatkan kata sandi pengguna, mereka tidak akan bisa masuk ke akun tanpa kode verifikasi yang dikirim ke perangkat pengguna. Kemudian yang kedua, ada mencegah peretasan. 2FA membuat proses peretasan menjadi jauh lebih sulit karena peretas perlu memiliki akses ke perangkat fisik pengguna seperti ponsel untuk mendapatkan kode verifikasi. Kemudian peringatan dini. Jika pengguna menerima kode verifikasi, padahal mereka tidak sedang mencoba login, ini bisa menjadi tanda bahwa ada upaya untuk mengakses akun mereka. Berikut cara kerja two-factor authentication. Yang pertama, aktivasi 2FA. Pengguna dapat mengaktifkan 2FA melalui pengaturan akun Instagram mereka. Mereka akan diminta untuk memilih metode verifikasi, baik melalui SMS atau aplikasi autentikasi. Yang kedua ada proses login. Setelah 2FA diaktifkan, setiap kali pengguna mencoba masuk ke akun Instagram mereka akan diminta untuk memasukkan kata sandi seperti biasa. Setelah itu, mereka akan menerima kode verifikasi melalui SMS atau aplikasi autentikasi. Kemudian yang ketiga, ada verifikasi. Pengguna harus memasukkan kode verifikasi tersebut untuk menyelesaikan proses login. Jika kode benar, akses ke akun akan diberikan.
Kemudian fitur yang kedua yaitu pemberitahuan keamanan. Instagram memiliki fitur keamanan yang cerdas, secara otomatis akan mengirimkan pemberitahuan kepada pengguna jika terdeteksi adanya upaya login dari perangkat atau lokasi yang tidak dikenal. Notifikasi ini biasanya dikirim melalui email, pemberitahuan aplikasi, atau pesan ke nomor telepon yang terhubung dengan akun pengguna. Adapun manfaat dari pemberitahuan keamanan. Yang pertama, perlindungan dari peretasan. Pengguna dapat mengetahui jika ada orang lain yang mencoba mengakses akun mereka tanpa izin. Kemudian yang kedua, kemudahan dalam mengelola keamanan akun. Jika login dilakukan oleh pengguna sendiri, mereka dapat mengonfirmasi bahwa itu adalah aktivasi yang sah. Kemudian yang ketiga, peningkatan kesadaran keamanan. Pengguna lebih waspada terhadap ancaman keamanan dan termotivasi untuk menggunakan fitur keamanan tambahan seperti autentikasi dua faktor atau 2FA. Kemudian cara kerja dari pemberitahuan keamanan, yang pertama adalah login dari perangkat baru. Jika pengguna mencoba masuk dari perangkat yang belum pernah digunakan sebelumnya, Instagram akan mengenali perangkat tersebut sebagai tidak dikenal dan mengirimkan pemberitahuan keamanan. Kemudian yang kedua, login dari lokasi berbeda. Jika login dilakukan dari lokasi yang jauh berbeda dari biasanya, misalnya biasanya login dari Jakarta, tetapi tiba-tiba ada upaya login dari luar negeri, Instagram akan menganggapnya sebagai aktivitas mencurigakan dan memberikan peringatan. Kemudian yang ketiga, upaya login yang mencurigakan. Jika ada banyak percobaan login yang gagal dalam waktu singkat, Instagram akan mendeteksi adanya kemungkinan serangan peretasan dan dapat mengunci akun sementara atau mengirimkan notifikasi keamanan kepada pengguna. Fitur yang ketiga yaitu fitur blokir dan batasi. Instagram menyediakan fitur blokir dan batasi untuk melindungi pengguna dari interaksi yang tidak diinginkan, memungkinkan mereka mengontrol siapa yang dapat melihat dan berinteraksi dengan akun mereka. Fitur blokir sepenuhnya mencegah akun tertentu melihat profil, postingan, cerita, atau mengirim pesan ke pengguna yang memblokirnya. Sementara itu, fitur batasi memberikan perlindungan yang lebih halus di mana pengguna tetap dapat menerima pesan atau komentar dari akun yang dibatasi, tetapi interaksinya lebih menjadi terbatas tanpa sepengetahuan mereka. Berikut manfaat blokir dan batasi. Yang pertama, menghindari gangguan dan pelecehan online, membantu pengguna menghindari orang yang mengganggu, mengirim spam, atau melakukan pelecehan. Kemudian yang kedua, menjaga privasi dan kenyamanan. Pengguna bisa mengontrol siapa yang bisa berinteraksi dengan akun mereka tanpa harus menghapus atau mengubah pengaturan privasi secara menyeluruh. Yang ketiga, menjaga spam dan komentar negatif. Dengan membatasi akun, komentar dari akun tersebut hanya bisa dilihat oleh mereka sendiri dan pengguna yang membatasi, sehingga tidak mengganggu pengamanan orang lain. Kemudian, cara kerja blokir dan batasi. Cara kerja blokir, setelah blokir akun, mereka tidak akan bisa melihat postingan, cerita, atau reels pengguna, mengirim pesan atau melakukan panggilan, serta menandai atau menyebut nama pengguna yang telah memblokirnya. Selain itu, pengguna juga memiliki opsi untuk memblokir hanya satu akun atau semua akun lain yang mungkin dibuat oleh orang yang sama. Cara kerja batasi. Akun yang dibatasi tetap bisa mengomentari postingan, tetapi komentarnya hanya bisa dilihat oleh mereka sendiri, kecuali pengguna memilih untuk menampilkannya. Mereka juga masih dapat mengirim pesan, tetapi pesan tersebut akan masuk ke permintaan pesan tanpa notifikasi kepada pengguna. Selain itu, mereka tetap dapat melihat postingan dan cerita, tetapi interaksinya menjadi terbatas. Kemudian fitur yang selanjutnya yaitu fitur laporkan masalah. Instagram menyediakan fitur laporkan yang memungkinkan pengguna untuk melaporkan akun, konten, atau komentar yang dianggap melanggar kebijakan komunitas mereka.
Laporan ini mencakup berbagai jenis pelanggaran seperti pelecehan, ujaran kebencian, penipuan, spam, konten yang tidak pantas, dan penyebaran informasi palsu. Setelah laporan dikirimkan, Instagram akan meninjau konten atau akun yang dilaporkan dan mengambil tindakan yang sesuai, seperti menghapus konten, membatasi akun, atau bahkan menonaktifkan akun yang terbukti melanggar kebijakan. Kemudian manfaat laporkan masalah. Yang pertama, menjaga keamanan dan kenyamanan, yaitu membantu menghilangkan konten berbahaya yang dapat mengganggu pengguna lain. Yang kedua, mencegah penyebaran konten negatif. Mengurangi penyebaran ujaran kebencian, kekerasan, dan informasi palsu di Instagram. Yang ketiga, mengurangi penipuan dan spam. Dengan melaporkan akun atau konten yang mencurigakan, pengguna dapat membantu Instagram dalam mengurangi risiko penipuan dan penyebaran spam. Kemudian, cara kerja laporkan masalah. Yang pertama, pengguna melapor akun, postingan, atau komentar. Pengguna dapat melaporkan konten yang dianggap melanggar kebijakan Instagram seperti spam, pelecehan, atau konten tidak pantas. Yang kedua, Instagram meninjau dan menganalisis laporan. Instagram menggunakan teknologi AI dan tim moderator untuk menilai apakah laporan tersebut melanggar kebijakan komunitas. Kemudian yang ketiga, Instagram mengambil tindakan jika diperlukan. Jika terbukti melanggar, Instagram dapat menghapus konten, membatasi, atau menonaktifkan akun yang dilaporkan, serta memberi peringatan kepada pelanggar. Fitur yang selanjutnya yaitu fitur mode privat. Fitur mode privat memungkinkan pengguna mengatur akun mereka agar hanya dapat dilihat oleh pengikut yang telah disetujui. Jika akun diatur sebagai privat, maka orang yang belum menjadi pengikut harus mengirim permintaan untuk mengikuti sebelum bisa melihat postingan, cerita, atau reels pengguna. Dengan mode ini, konten pengguna tidak akan muncul di pencarian publik, tab explore, atau rekomendasi orang lain yang tidak menjadi pengikut. Selain itu, komentar dan interaksi hanya dapat dilakukan oleh pengikut yang telah disetujui. Berikut manfaat dari mode privat. Yang pertama, menjaga privasi dan keamanan. Hanya orang yang diizinkan yang dapat melihat postingan, cerita, dan aktivitas pengguna. Yang kedua, mengurangi interaksi tidak diinginkan. Menghindari spam, komentar negatif, atau pesan dari orang asing. Kemudian yang ketiga, menghindari penyalahgunaan konten. Membantu mencegah pencurian atau penggunaan ulang foto dan video oleh orang yang tidak dikenal. Kemudian, cara kerja mode privat. Yang pertama, mengaktifkan mode privat. Pengguna dapat mengaktifkan mode privat dengan masuk ke pengaturan dan privasi, lalu memilih privasi akun, dan mengaktifkan opsi akun privat. Setelah diaktifkan, hanya pengikut yang telah disetujui yang bisa melihat postingan, cerita, dan reels pengguna. Kemudian yang kedua, pengelolaan permintaan pengikut. Saat akun dalam mode privat, orang yang ingin mengikuti harus mengirim permintaan mengikuti, yang akan muncul di notifikasi pengguna. Pengguna memiliki kontrol penuh untuk menerima atau menolak permintaan tersebut sesuai keinginan. Kemudian yang ketiga, mengubah akun kembali ke publik. Jika ingin kembali ke akun publik, pengguna dapat masuk ke pengaturan dan privasi, lalu menonaktifkan mode privat. Setelah kembali ke akun publik, semua pengguna Instagram dapat melihat postingan dan aktivitas tanpa perlu persetujuan. Berikut adalah kesimpulannya. Instagram menyediakan fitur seperti pemberitahuan keamanan, blokir dan batasi, serta laporkan masalah untuk melindungi pengguna dari ancaman seperti pelecehan, intimidasi, atau konten yang tidak diinginkan.
Pemberitahuan keamanan memberikan peringatan dini tentang upaya login yang tidak dikenal, sementara fitur blokir dan batasi memungkinkan pengguna mengontrol interaksi dengan akun lain. Fitur laporkan masalah juga memungkinkan pengguna melaporkan akun atau konten yang melanggar kebijakan komunitas, membantu menjaga lingkungan Instagram yang aman dan positif. Fitur seperti mode privat, manajemen aplikasi pihak ketiga, dan pemulihan akun memberikan penggunaan kontrol lebih besar atas privasi dan keamanan akun mereka. Mode privat memastikan bahwa hanya pengikut yang disetujui yang dapat melihat konten, sementara manajemen aplikasi pihak ketiga memastikan bahwa hanya aplikasi terpercaya memiliki akses ke data pengguna. Fitur pemulihan akun juga membantu pengguna mendapatkan kembali akses ke akun mereka jika terjadi masalah seperti lupa kata sandi atau akun diretas. Secara keseluruhan, Instagram berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi pengguna dengan terus meningkatkan fitur keamanannya. Baik, itu tadi penjelasan dari keamanan yang ada pada Instagram. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.